Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Oktavina, NPM 2103010047. Saya akan mempresentasikan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Khulafa ar-Rasyidin ialah para sahabat-sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Kata Khulafa ar-Rasyidin mempunyai arti pemimpin yang bijaksana sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Kepemimpinan setelah Rasulullah SAW atau disebut Khulafa ar-Rasyidin ini ada 4 sosok yang luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, masa Abu Bakar As-Siddiq. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq hanya berlangsung selama 2 tahun. Abu Bakar lebih banyak berfokus pada persoalan dalam negeri, di mana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu, dan berakhir dengan keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan Perang Riddah atau Perang Melawan Kemurtadan. Kemudian, setelah menyelesaikan persoalan tersebut, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia yang selalu mengancam kedudukan umat Islam. Dalam masalah perekonomian, Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan. Ia hanya meneruskan sistem perekonomian yang telah dibangun Nabi seperti pembangunan Bait Mal. Adapun ciri-ciri ekonomi masa pemerintahan Abu Bakar yaitu: yang pertama, mengolah barang tambang rikas yang terdiri dari emas, perak, perunggu, besi, dan baja sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang kedua, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah atau pajak. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah. Maka pada masa jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, dan benda lainnya. Yang ketiga, penetapan prinsip persamaan dalam distribusi kekayaan negara. Yang keempat, memperhatikan akurasi perhitungan zakat. Hasil perhitungan zakat dapat dijadikan sebagai pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal dan langsung didistribusikan seluruhnya pada kaum muslimin. Yang kedua, masa Umar bin Al-Khattab. Umar bin Khattab memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Namun, dalam kurun waktu tersebut banyak kemajuan yang dialami umat Islam dalam aspek ekonomi. Sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan kejadian dalam kebersamaan itulah yang menyebabkan berjayanya ekonomi Islam pada saat itu. Adapun kebijakan yang telah ditetapkan oleh Umar bin Khattab yaitu: yang pertama, mendirikan Baitul Mal pada tahun 16 Hijriah. Yang kedua, administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi. Yang ketiga, menetapkan prinsip keutamaan dan mendistribusikan harta Baitul Mal dan mendirikan beberapa departemen. Yang keempat, mengangkat beberapa akuntan dari Persia untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran Baitul Mal. Yang kelima, dalam kepemilikan tanah ia tidak membagikan kepada kaum muslim, tetapi membiarkan dengan syarat akan membayar haraj atau jizyah dan berhak mengambil tanah tersebut jika tidak dimanfaatkan. Yang ketiga, pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memimpin selama 12 tahun. Masa kepemimpinannya merupakan masa pemerintahan terlama, namun tidak ada perubahan yang signifikan pada situasi ekonomi secara keseluruhan selama masa pemerintahannya. Khalifah Utsman hanya melanjutkan dan mengembangkan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab
satu hal yang luar biasa dari beliau adalah selalu mendiskusikan masalah perekonomian setelah selesai salat berjamaah. Kebijakan ekonomi yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan adalah mempertahankan sistem pemberian santunan serta memberikan tambahan jumlah uang dan dengan jumlah yang berbeda-beda. Menaksir jumlah zakat kepada para pemiliknya, masing-masing membagikan tanah negara kepada individu-individu dengan tujuan reklamasi. Yang keempat, masa Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung selama 6 tahun. Seusai kekacauan politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib langsung melakukan berbagai tindakan, yaitu yang pertama, memberhentikan para pejabat yang korupsi, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang kesayangan Utsman, mendistribusikan pendapatan pajak tahunan seperti ketentuan yang ditetapkan Utsman bin Al-Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Meskipun demikian, beliau tetap berusaha melaksanakan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan Islam. Di antaranya, yang pertama, mengedepankan prinsip pemerataan dalam pendistribusian kekayaan negara kepada masyarakat. Yang kedua, menetapkan pajak terhadap pemilik kebun dan mengizinkan pemungutan zakat. Yang ketiga, membentuk petugas keamanan yang disebut dengan syurtah atau polisi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.